Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf hadratun fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Masjid At-Taubin yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari yang sejuk, damai dan penuh berkah ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dapat menggerakkan jasmani dan rohani kita untuk bersama-sama melanjutkan tugas dan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu yang berkaitan dengan tafsir dan tahsin Al-Quran. Di mana kali ini kita akan sampai kepada Al-Baqarah ayat 67. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Nalih, Bapak Haji Tastub, Bapak Yuprizal dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu salihah calon penghuni surga, yaitu Ibu Fakhrunisa, ada Ibu Kenny, ada Ibu Musyrifah, ada Mbak Ratna, ada Mama Noval, dan para jamaah sekalian dimanapun dapat menjangkau suara kami, baik yang ada di sekitar PGH ini atau yang ada di media sosial. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti tanggal 6 September kita warga VGH 2 khususnya akan melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi yang diketuai oleh Bapak Yuprizal. Insyaallah mari kita dukung, kita doakan semoga kegiatan ini dapat berlangsung sukses, lancar dan berkah. Dari hasil rapat semalam, insyaallah kita siap ya Pak Yuprizal. Memang sedikit kendala di pendanaan, belum terkumpul semua. Kita berharap seminggu ini pendanaan untuk suksesnya kegiatan Maulid ini dapat terpenuhi. Kita sama-sama mendoakan sehingga kegiatan Maulid ini menjadi ikon, menjadi ciri khas tahunan kita sebagai wujud syiar agama dalam rangka kita lebih memperkenalkan suri tauladan umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai teladan bagi kita umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Umumnya di mana-mana kegiatan Maulid ini selalu sukses. Mau acaranya sederhana, kecil-kecilan atau besar sekaligus, umumnya sukses. Karena niat dan keikhlasan para panitia dan para warga yang mendukung. Yang penting kita ikhlas mendukung kegiatan ini. Kita bersihkan hati kita, pikiran kita lurus-lurus saja. Karena Maulid Nabi sifatnya positif, mari kita dukung bersama. Semoga sukses kegiatan kita dan membawa berkah bagi lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan memberikan contoh bagaimana tata cara membacanya supaya bacaan kita sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan standarnya,
Yaitu standar ilmu tajwid. Ilmu artinya pengetahuan. Tajwid artinya keindahan. Ilmu tentang keindahan tata cara membaca Al-Quran. Baik itu panjang pendeknya, baik itu fasahahnya, baik itu hukum-hukumnya, dan juga wakaf, ya, wakaf di antara tanda-tanda yang ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Yuk bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ qala, wa id qala, jangan sampai wa id, ya. Wa id qala Musa, ya, Musa liqaumihi, liqa dari pangkal lidah, liqaumihi, waw mati madlin, liqau, ya, liqaumihi, hi panjang 4 harokat mad jaiz munfasil atau mad silah toilah. Liqaumihi innallaha, inna gunnah, ya, innallaha, Allah dibaca tebal, Allah, innallaha ya'murukum, ya'murukum an tadbahu baqarah, an tadbahu, nun mati bertemu tak, namanya ikhfa haqiqi, samar dan dengung. Tadbahu, ha, tadbahu baqarah, qaf, baqarah. Qalu atattakhiduna, lu-nya 4 harakat mad jaiz munfasil. Qalu atattakhiduna, atattakhiduna huzwa, huzwan dibaca huzwa, huzwa zai, ya, huzwa. Qala a'udzu, ain, a'udzu, a'udzu billahi, billahi an akuna minal jahilin, jim, ya, tengah kerongkongan, tengah lidah, minal jahilin. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yuk silakan Pak Ayub Rizal untuk mencoba, ya. Gunnah, Pak. Tahan, ya. Ulang.
A'u bedakan hamzah dan ain. A'u ya. An aku jangan gunnah ya. An enggak boleh. An aku jelas ya. An aku ya masih sedikit ada gunnahnya. Enggak boleh an cepat aja Pak. An aku ya, izhar halqi ya. An aku ya. An aku diulang sekali lagi. Qala silakan Mama Ara. Wa'id dan wa'id Bu. Wa'id qala. Yang masih ada qalqalahnya. Wa'id gunnah in gunnah Bu tahan dengung. Innallaha alhamdulillah. Lumayan. Lanjut Ibu silakan sebelahnya. Haya innallaha ya habu an tadbahu qala a'u hi'an ulang qala a'u hi'an hinya pendek ya ya lanya pendek juga an akuna minal supaya lebih berasa kita ulang sama-sama supaya Quran ini benar-benar meresap dalam hati kita. Mulai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin sadaqallahul azim. Wa'id artinya dan ketika qala berkata Musa Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya
Inna, sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepadamu atau menyuruh kamu supaya tadbahu kamu menyembelih, memotong baqarah, sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna, apakah kamu menjadikan kami huzwa, artinya bahan ejekan. Qala, berkata Musa, a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, bahwa aku menjadi dari al-jahilin, orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Ini arti dari arti per ayatnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan atau buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Surah Al-Baqarah ayat 67. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kaum Bani Israel tercinta banyak menerima karunia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kalian semua menyembelih sapi betina, mesti dilaksanakan segera. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tapi bukannya mereka semua melakukannya dengan segera, malah mereka bertanya-tanya, apakah ini ejekan semata? Salatullah salamullah ala taha lillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nabi Musa menjawabnya dengan memohon dan berdoa, semoga Allah melindunginya dari kebodohan sikapnya. Salatullah mullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Nabi Musa Rasul mulia, senantiasa Allah menjaga, tidak mungkin mengejek umatnya
dengan sesuatu yang tak berguna. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ayat ini adalah perintah Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Kalau sebelumnya ayat-ayat itu perintah Allah, ya, perintah Allah langsung kepada Bani Israel. Kali ini adalah perintah Nabi Musa atas bimbingan wahyu dari Allah untuk memerintahkan Nabi Musa, lalu memerintahkan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel untuk melaksanakan tugas, yaitu apa? Menyembelih seekor sapi betina. Ini awal mulanya dinamakan surat Al-Baqarah di ayat yang ke-67. Makanya Al-Baqarah ini adalah nama satu surah, diambil dari ayat yang ke-67, artinya sapi betina. Nah, mengapa Nabi Musa menyuruh kaumnya? Pertama, bahwa dulu kaumnya itu mereka sebelum-sebelumnya menyembah anak sapi, patung anak sapi. Ini untuk melambangkan bahwa sapi itu bukan hal yang sakral, ya. Sapi itu bukan hal yang sakral. Sapi itu makhluk, bisa dibunuh, bisa dimakan. Tidak layak sapi yang dianggap ajaib itu lalu disembah. Maka untuk menghentikan kesyirikan supaya putus, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kemudian memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Bahwa sapi ini bukan Tuhan, bisa kita bunuh, ya, bisa kita sembelih, ya, bisa kita santap dagingnya. Nah, gitu ya. Kalau seandainya sapi ini Tuhan, dia tidak akan mempan dibunuh, ya, gak mungkin. Nah, karena sapi ini makhluk sama seperti kita, bisa mati, tidak layak dan tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Karena manusia ini suka berfantasi, ya. Kalau ada hal-hal yang ajaib, yang hebat, lalu timbul ide untuk menyembah. Kan begitu yang dilakukan oleh leluhur kita zaman dulu tuh. Ada yang menyembah pohon, katanya pohon keramat, ya. Bahkan ada yang menyembah kuburan. Bahkan ada yang menyembah, naudzubillah, ya, hewan, menyembah manusia, ya, menyembah dewa-dewa. Padahal semua itu adalah makhluk sama seperti kita, akan hilang, akan musnah. Yang namanya makhluk itu jangankan menolong orang lain, kadang menolong dirinya aja tidak bisa. Apalagi yang disembah itu berhala, patung, ya, tidak bisa apa-apa. Maka jangan sampai ada anggapan bahwa patung itu memiliki kekuatan hebat, ya. Maka dihentikan oleh Nabi Musa, disuruh kepada Nabi Musa untuk menghentikan perbuatan bodoh yang dilakukan oleh mereka-mereka yang dangkal imannya. Ya. Kira-kira setelah Nabi Musa menyuruh kaumnya menyembelih seekor sapi, langsung enggak dilaksanakan? Langsung apa enggak? Nah, enggak. Tidak langsung dia. Padahal simpel, ya. Perintahnya simpel. Cari seekor sapi betina. Mau kayak apa juga, yang penting dipotong itu. Gak usah banyak nanya. Ini banyak nanya nih, malah dianggap mengejek. Ya, Nabi Musa, Anda mengejek kita ini. Masa kita motong sapi, katanya, dianggap ngejek, ya. Yang kedua alasannya,
Allah memerintahkan Nabi Musa menyembelih sapi betina itu untuk mengetahui siapa dalang pembunuh dari seseorang yang meninggal pada waktu itu. Nah, di antara mereka berdebat, bahkan saling membunuh ya. Saling menuduh. Ini yang membunuh, dia yang membunuh. Ya. Akhirnya di kalangan mereka mengadu kepada Nabi Musa supaya masalahnya selesai. Wahai Nabi Musa, di kalangan kami ada yang membunuh tetangganya. Akhirnya saling menuduh. Saling marah ya. Siapa pelakunya? Si ini, si itu. Akhirnya mereka saling bunuh-membunuh ya. Gara-gara seorang terbunuh. Lalu Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, nanti dari penyembelihan seekor sapi betina akan ketahuan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka, bahwa dialah pelakunya. Nah, orang-orang Bani Israel itu dia berpikir pendek. Masa katanya kita motong sapi betina ketahuan nanti pembunuhnya katanya. Ini enggak masuk akal. Wah, Anda ini mengejek kami katanya. Ya. Kita mau tahu, Anda kan nabi. Coba mohon pada Allah. Siapa nih pembunuhnya nih? Kira-kira siapa? Lalu Nabi Musa berdasarkan wahyu menyuruh untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka malah enggak terima. Masa iya katanya kalau kita potong seekor sapi nanti ketahuan siapa pembunuhnya. Nah, akhirnya Nabi Musa apa? Berlindung kepada Allah, memohon agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Kan mereka tahu Nabi Musa itu seorang nabi. Apapun yang keluar dari lisannya itu adalah wahyu Allah. Ya enggak mungkin main-main, enggak mungkin bercanda. Ya. Mestinya kalau mereka mengakui sebagai umat Nabi Musa, mestinya jangan ngeyel dong. Begitu disuruh menyembelih seekor sapi betina, mestinya dilaksanakan dengan segera. Tapi malah menganggap Nabi Musa adalah mengejeknya. Ya, jadi nggak nyambung ilmunya ya, nggak nyambung. Yang namanya Nabi itu segala-galanya bisa terjadi di luar nalar kita. Nabi Musa punya tongkat, secara nalar nggak mungkin bisa jadi ular dan nggak mungkin bisa membelah lautan. Tapi itu kan mukjizat, tongkat bisa menjadi ular dan bisa membelah lautan. Ya, begitu. Kemudian dengan menyembelih seekor sapi nanti akan ketahuan siapa dalang pembunuh dari berdasarkan laporan dari umatnya dari kalangan Bani Israel. Tapi malah mereka menganggap Nabi Musa itu main-main, mengejek. Ah, ini Nabi Musa nih main-main ini. Bukannya ditunjukin langsung siapa dalang pembunuhnya, malah kita disuruh mencari seekor sapi betina lalu menyembelihnya. Ya. Nah, ini adalah suatu kenyataan bahwa kaum Bani Israel itu memiliki watak yang sangat keras. Ya, keras kepala, sombong. Ya. Tidak mau mengikuti arahan nabinya sendiri. Ya, inilah watak watak kaum Bani Israel yang suka menunda-nunda perintah-perintah yang telah digariskan dalam kitab suci. Nah, kalau ada di antara kita nih yang suka menunda-nunda, mencari alasan, ini adalah di antara watak kepribadian dari kaum Bani Israel. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Kita jangan seperti kaum Bani Israel yang suka menunda-nunda, yang suka membantah, membangkang perintah-perintah nabinya. Kita kalau memang kita yakini itu adalah suatu kebaikan dan kebenaran, laksanakan dengan segera. Tidak usah kita banyak bicara.
Tidak bisa kita banyak pertimbangan. Karena bisa jadi perbuatan itu akan tertinggal. Kalau memang sudah waktunya sholat, cepat ambil air wudhu. Kalau kita nunda-nunda, nah biasanya terbengkalai. Betul? Ada aja penghalangnya. Ya, ngobrol dulu, ya, cuci baju dulu, ngepel dulu, entar tanggung begitu. Nah, banyak pekerjaan. Padahal adanya azan itu ini sebagai batas toleransi. Ya, batas toleransi manusia diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya. Jadi itu fitrahnya. Umpama nih, kita kerja pagi, batasnya sampai zuhur, itu udah batas maksimal. Jangan dipaksa. Jadi manusia itu butuh penyegaran, butuh istirahat, butuh kekuatan spiritual. Nah, dengan kita sholat zuhur, itu menyegarkan kembali pikiran kita, fisik kita, menguatkan kembali tekad semangat kita. Jadi kalau ada yang begitu azan lalu dilanjutkan pekerjaannya, itu akan mengganggu kehidupannya. Ya, mengganggu fisiknya, mengganggu pikirannya. Jadi Allah tahu betul batasan sampai sejauh mana manusia beraktivitas. Makanya umumnya kalau mereka yang menggunakan akal sehat walaupun bukan beragama Islam tahu, oh ini jam 12 waktunya istirahat. Ya karena memang batasannya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dalam waktu istirahat itu sia-sia. Hanya sekedar makan, tidur. Jadi ada maknanya dalam istirahat itu, ada plusnya. Kita berwudu untuk penyegaran, kita sholat untuk meningkatkan iman kita. Dan dengan sholat juga bisa mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau dihitung antara pagi sampai siang ada nggak dosa kita? Banyak nggak? Nah, ketika kita sholat maka bergugurlah dosa kita. Demikian juga dari zuhur ke asar. Begitu azan tiba segera biasakan. Mari kita belajar disiplin melalui sholat. Karena kita kadang suka menunda-nunda. Iya, dengan alasan macam-macam. Kata ibu tadi tanggung, kerja dulu. Saya doakan Bapak Ibu bisa umrah atau haji. Nah, pengalaman saya di Mekah waktu umrah itu subhanallah. Begitu sudah datang azan, nah Pak Castup tahu ya. Semuanya ke masjid, semuanya sholat. Tinggalkan semuanya, nggak ada rapat, nggak ada orang belanja-belanja. Subhanallah, Masya Allah. Ya, itulah sejatinya seperti itu. Kan ada suatu ungkapan zaman dulu. Kalau akhirat kita kejar, dunia mendekat. Ya. Kalau dunia kita kejar, akhirat menjauh, betul? Ya. Nih kita kejar akhirat ini. Allah akan memenuhi apa kebutuhan hidup kita. Allah memudahkan urusan kita. Allah menjaga iman Islam kita. Ya. Allah menjaga keluarga kita. Makanya rata-rata nih orang yang rajin ibadah, orang yang rajin jamaah, kondusif tuh rumah tangganya, betul? Kondusif rumah tangganya, anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka telah melakukan suatu aktivitas positif untuk kebaikan kehidupannya dan kebaikan keluarga dan anak-anaknya. Dan kita akan menjadi contoh ya, kalau kita rajin ke masjid, rajin ngaji, ini menjadi contoh positif bagi anak-anak kita. Jadi dengan adanya ayat ini menjadi pengetahuan yang nyata bagi kita, janganlah kita memiliki pribadi seperti Bani Israel atau Yahudi yang suka menunda, yang suka membangkang, tidak mau melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Jadi kita waspada nih. Kalau kita nih di antara kita nih ada yang maaf disuruh suaminya pakai nunda entar nanti. Nah itu berarti ada benih-benih itu. Ada benih-benih watak kepribadian kaum Yahudi atau Bani Israel. Kalau suami kita nyuruh ya segera. Selama yang disuruh itu bagus, benar, ya laksanakan. Tidak usah pakai itu dan ini. Betul?
Iya, jadi kalau memang waktunya kita bertugas, laksanakan. Tidak usah bikin aturan sendiri, ini bisa mengganggu stabilitas jiwa kita dan akal kita. Makanya kenapa orang terkadang terganggu mentalnya, terganggu pikirannya, karena mereka telah menunda-nunda atau telah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang mestinya dilaksanakan dengan segera, di mana kewajiban itu bermanfaat untuk dirinya, untuk dunianya, dan untuk akhiratnya. Nah, kalau kita menunda-nundanya, kita membantahnya, tidak melaksanakan, termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Musa. Jadi sebaliknya, kalau kalian tidak segera melaksanakan tugas untuk memotong seekor sapi betina ini, termasuk kalian orang yang bodoh, bukan saya yang bodoh. Karena saya berbuat berdasarkan instruksi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini untuk kebaikan, kemaslahatan kita bersama. Alhamdulillah. Semoga sedikit yang kita sampaikan ini menjadi suatu pencerahan bagi kita, agar kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bila ada suatu tugas dan kewajiban, laksanakan dengan segera, jangan ditunda-tunda, karena itu bisa menyebabkan kita akan terganggu jiwa dan akal kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.